Pertemuan lintas sektor terkait percepatan penurunan angka kematian ibu, AKI, angka kematian bayi, AKB, dan stunting digelar bersama Dinas Kesehatan Mimika, OPD terkait, Puskesmas, serta penggiat kesehatan di Kabupaten Mimika. Berdasarkan survei penduduk antar sensus, SUPAS, tahun 2015, angka kematian ibu di Indonesia untuk periode tahun 2011 hingga 2014 sebanyak 305, yang mengartikan terdapat 305 kematian ibu yang disebabkan karena kehamilan, persalinan, sampai 42 hari setelah melahirkan pada periode tersebut per 100.000 kelahiran hidup. Di Mimika, 3 kematian ibu terdata tahun 2020 dengan jumlah kematian neonates sebanyak 15 orang. Lebih khusus di Kabupaten Mimika, Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renold Ubra menjelaskan, risiko tinggi kematian ibu dan bayi yang masih terjadi disebabkan karena usia ibu masih di bawah umur 18 tahun, kelahiran dan kehamilan tidak berjarak, usia ibu sudah di atas 35 tahun, dan memiliki anak lebih dari 4. Kolaborasi lintas sektor yang akan digerakkan tahun ini dikatakannya lebih efektif dilakukan dengan tingkat pencapaian lebih dari 75% jika program penurunan AKI dan AKB serta stunting di Mimika mendapat dukungan penuh dari masyarakat sebagai pelaku kesehatan mandiri dalam menunjang program kesehatan dari pemerintah. Ditambahnya, Dinas Kesehatan sudah menempatkan 8 dokter yang ditempatkan di wilayah pesisir, yaitu di Potowai Buru, Utah, Kokonau, Atuka, Manasari, Agimuga, sampai ke Jita sebagai bentuk pemenuhan pelayanan kesehatan dasar di Mimika, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Sama secara nasional, yaitu ibu-ibu itu yang akan melahirkan atau hamil beresiko. Resiko misalnya apa? Anak lebih dari 4. Usia hamil itu sudah lebih dari 35 tahun. Kemudian dia terlalu muda, kurang dari 18 tahun, itu hamil atau menikah. Kemudian ada jarak antara kehamilan sekarang dengan kehamilan sebelumnya, itu tidak sampai 2 tahun. Itu terpola sampai hari ini. Dan ini tidak bisa diselesaikan oleh Dinas Kesehatan sendiri. Ini harus diselesaikan secara bersama-sama. Karena pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuannya itu harus berkolaborasi dengan sektor-sektor lain. Kami membuat estimasi kalau sektor kesehatan sendiri itu memberikan kontribusi dampak terhadap pelayanan kesehatan yang optimal itu hanya 25%. Kalau kesehatan dengan OPD lain itu hanya mencapai 50%. Tetapi kalau melibatkan masyarakat, maka pencapaian kita akan bisa mencapai sekurang-kurangnya 75%. Jadi tahun ini kami coba merekrut tenaga dokter dengan menggunakan dana otsus. Tenaga dokter kami tempatkan di 8 puskesmas di wilayah pesisir. Di Potowai Buru, di Utah, di Kokonau, di Atuka, Manasari, Agimuga, sampai ke Jita. Kenapa demikian? Karena memang di era jaminan pelayanan kesehatan hari ini, pelayanan kesehatan dasar memang harus terpenuhi. Terpenuhinya adalah pertama, jenis tenaga kesehatan harus terstandar. Ada dokter, ada paramedis yaitu perawat dan bidan, tapi ada teman-teman penunjang medis. Hampir sebagian besar wilayah pesisir, distribusi tenaga kesehatan yang kami tempatkan di wilayah-wilayah pesisir ini sudah boleh dikatakan 80-90% sudah memenuhi standar. Tentu saja memberikan efek apa? Memberikan efek terhadap terjadinya peningkatan dana kapitasi puskesmas. Memberikan efek apa lagi? Memberikan efek bahwa pelayanan kesehatan masyarakat terdiagnosa, tertangani sesuai dengan standar. Tim Liputan Papua MCTV.